Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan nama anggota Siti Khairul Umaroh, Sofia Eka Nadarizki, dan juga Weli Artensia Atanani. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembinaan Kedisiplinan Peserta Didik. Pengertian disiplin. Disiplin merupakan upaya yang dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas untuk menjadikan peserta didiknya memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan tata tertib di kelas. Pembinaan kedisiplinan. Dalam membina kedisiplinan pada peserta didik di kelas, guru sebagai manajer kelas memiliki peran untuk mengarahkan sesuatu yang baik agar bisa menjadi teladan yang sabar dan penuh dengan pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan kedisiplinan peserta didik, terutama disiplin diri. Hanya dengan menghormati tata tertib di kelas, peserta didik dapat belajar menghormati aturan-aturan umum lainnya, yaitu belajar mengembangkan kebiasaan dan mengendalikan diri. Jadi, inilah fungsi yang sebenarnya dari disiplin. Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri dengan mudah dan menghormati serta mematuhi otoritas. Dalam mendidik peserta didik perlu disiplin tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang serta tidak boleh dilakukan. Pembinaan dan penerapan disiplin kelas, yaitu yang pertama, teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan memberikan hadiah atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi. Teknik yang kedua yaitu teknik internal kontrol atau inner control. Teknik internal kontrol yaitu mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam diri peserta didik itu sendiri atau self-discipline. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik cooperative control. Dalam teknik cooperative control ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik membuat kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas indisipliner atau ketidakdisiplinan juga dibuat serta ditaati bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu dalam penerapannya, guru sebagai manajer kelas dapat menggabungkan teknik pembinaan tersebut secara efektif dengan melakukan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, guru mencontohkan perilaku yang tertib kepada peserta didiknya agar peserta didik dapat mencontohi perilaku gurunya. Kemudian yang kedua yaitu guru memisahkan peserta didik dari perilakunya. Jadi guru memisahkan perilaku peserta didik mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga yaitu guru membuat peserta didik menerima tanggung jawabnya. Yang keempat, guru sebaiknya dapat menemukan solusi atas perilaku peserta didik yang tidak diharapkan daripada memberikan konsekuensinya. Yang kelima, guru memberikan umpan balik yang positif ketika perilaku bertambah baik. Yang keenam, guru menghapus bersih daftar kesalahan peserta didik dan mampu berpikir positif kepada peserta didiknya. Yang ketujuh, guru fokus memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berperilaku baik. Jadi guru memberikan penghargaan kepada para peserta didik yang memiliki sifat yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu guru bekerja sama dengan kepala sekolah dan wali peserta didik untuk mengatasi perilaku buruk peserta didiknya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Di sini terdapat beberapa cara untuk meningkatkan disiplin peserta didik, diantaranya yaitu abaikan si pelanggar, jadi mengabaikan si yang melanggar peraturan. Kemudian kirimkan pesan-pesan nonverbal yang dapat dimengerti oleh peserta didik. Kemudian memberikan kartu perilaku. Ajak peserta didik berbicara cepat. Kemudian ambil waktu istirahat. Jadi
mengambil waktu istirahat peserta didik. Kemudian menelpon orang tua peserta didik, tanda tangani kontrak, kemudian meminta penguatan, memberikan motivasi. Kemudian meminta perpindahan, yaitu perpindahan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memindahkan pelaku. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian presentasi makalah dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.